Darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab kita mau mengerti kedaulatan Tuhan dengan anugerah Tuhan. Allah memberikan anugerah, iya. Allah memberikan anugerah untuk dipermainkan, tidak. Allah memberi anugerah saudara cuma-cuma, iya. Allah memberikan anugerah supaya manusia menghamburkan, tidak. Allah memberi anugerah supaya manusia tidak berjangkau, tidak perlu bertanggung jawab, tidak. Allah memberikan anugerah. Nah, anugerah yang diberikan kepada kita, di belakangnya ada nilai-nilai yang besar yang Tuhan bayar bagi kita. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Anugerah tidak boleh dikaitkan dengan akan keadilan Tuhan Allah. Kalau Tuhan memberikan dia 5.000 talenta, kenapa Tuhan cuma memberikan saya 1.000 talenta? Bukankah engkau maha adil? Kalau engkau adil, sama dong. Beri yang sama kepada dia. Dia 5.000, saya juga 5.000. Dia jadi konglomerat, saya juga jadi konglomerat. Kalau dia mempunyai bakalnya banyak, saya juga. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengajar itu. Tuhan tidak pernah mengajar bahwa anugerah Tuhan dikaitkan dengan keadilan. Nah, ini salah satu prinsip yang penting sekali. Sehingga kalau engkau mengerti, engkau tidak lagi bersungut-sungut. Engkau tidak lagi hidup dalam ketidaksejahteraan. Karena sesuai ambisi seperti ombak besar di lautan yang terus bikin engkau susah. Saudara-saudara, jangan banding dengan orang-orang lain. Jika engkau membanding, bandinglah kepada yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih picik, yang lebih sulit. Sudah engkau baru bisa syukur kepada Tuhan. Mengapa kita membandingkan orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih kaya, lebih lancar dari kita? Sesudah banding itu, akhirnya kita mencela Tuhan. Engkau kalau adil, kenapa dia banyak saya sedikit yang dikasih? Saudara-saudara, itulah sumber kesusahan dan habis-habis dalam hidupmu. Kedua, kita selalu tuntut Tuhan, jika engkau maha kuasa, tidak ada kesulitan bagimu. Kenapa engkau tidak menyembuhkan penyakitku? Kenapa engkau tidak menyelesaikan segala persoalanku? Kenapa engkau tidak buka jalan bagi aku? Saudara-saudara, apakah Allah berada untuk dicela-cela seperti ini? Apakah Allah yang sudah demikian mencintai kita masih harus menerima sungut-sungutan seperti ini? Ini satu kerohanian yang tidak bertanggung jawab. Kedua-duanya kesalahan itu adalah berdasarkan mengkaitkan kuasa Allah yang maha daulat dengan saya seharusnya mendapat. Egoisme. Kedua, Allah adalah Allah yang adil, maka anugerahnya harus sama rata diberikan kepada setiap orang. Siapa yang mengajar engkau menuntut Tuhan Allah dengan prinsip yang tidak beres ini? Saudara-saudara, Allah tidak pernah mengatakan kalau saya memberikan engkau 1, harus semua 1. Kalau engkau 1.000, harus semua 1.000. Tidak. Yesus mengajar berapa kali? Ada yang dapat 5.000 talenta, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Berarti apa? Secara kuantitas tidak ada anugerah yang adil. Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab. Tetapi ini tidak berarti kalau demikian, bukankah Allah itu tidak adil? Tidak. Jikalau Allah tidak adil, harus diukur daripada cara menghakimi orang mendapat talenta yang banyak dan sedikit. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, filsafat di dunia tidak pernah menyelesaikan hal ini. Saudara-saudara, Plato hanya mengerti satu prinsip. Semua bekerja menurut talenta yang ada pada dia. Itu namanya keadilan. Jadi dia tidak berani menyinggung. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang pintar, ada orang bodoh. Dia hanya mengatakan, memang kita dilahirkan secara tidak rata. Ada orang berbakat lebih banyak, ada orang berbakat lebih sedikit. Tetapi setiap orang bekerja sesuai bakat yang diberikan kepada dia. Itulah keadilan. Ini Plato. Filsafat Plato membicarakan tentang sesuatu kesempatan dan sesuatu tugas, sesuatu tanggung jawab sebagai satu keadilan. Tapi dia tidak pernah membicarakan dengan jelas tentang penghakiman, tentang bagaimana Tuhan akan menuntut orang yang menerima akan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka konsep filsafat keadilan yang paling tuntas tetap ada di kitab suci dari kalimat Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan, engkau mata merah, tahukah ini uangku? Kalau aku memberikan kepada siapa, itu hakku. Mengapa engkau iri hati? Ini kalimat Yesus Kristus. Karena yang dipanggil dari pagi sampai malam, janjinya adalah ongkos yang sudah ditetapkan. Tetapi pada waktu senja, Tuhan masih memanggil orang masuk ke dalam ladangnya untuk bekerja. Tetapi waktu malam, setelah kerja semua selesai, diberikan ongkos yang sama.
Lalu mereka ada yang marah. Kenapa saya kerja dari pagi sampai malam dapat gajinya sama? Dia baru 2 jam dapat gajinya sama. Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan hanya berkata, siapa engkau? Apakah engkau menjadi matanya merah karena saya memberikan uangku kepada siapa? Dengan kedaulatan. Jadi di sini Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah yang bergabung dengan anugerah, bukan keadilan Allah yang diintegrasikan dengan anugerah. Nah, saudara-saudara, kalau demikian Allah adil, bagaimana dijelaskan? Jawaban adalah the Christian concept of justice is the justice in the quantity of gifts, but the Christian concept of justice is the justice of responsibility. Saudara-saudara, itu sebab kalau engkau mendapat 5.000 dinar, engkau harus serahkan kembali 5.000 dinar. Yang dapat 1.000 cukup menyerahkan kembali 1.000. Yang dapat 2.000 cukup menyerahkan 2.000. Yang 2.000 tidak dituntut Tuhan menyerahkan kembali 5.000. Yang 1.000 tidak dituntut Tuhan untuk menyerahkan kembali 2.000. Yang 2.000 juga tidak dituntut oleh Tuhan untuk menyerahkan kembali 5.000. Saudara-saudara, karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Semua 1, 2, 3. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu artinya keadilan. The justice in responsibility. What is given to you, you should return to God. Apa yang diberikan oleh Tuhan, engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan bakat kepada engkau harus memuliakan Dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau harus memakai kekuatan untuk melayani Dia. Tuhan memberikan kesehatan kepadamu, kesehatanmu harus menjadi paling tuntas. Tetap ada di kitab suci dari kalimat Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan, engkau mata merah, tahukah ini uangku? Kalau aku memberikan kepada siapa, itu hakku. Mengapa engkau iri hati? Ini kalimat Yesus Kristus. Karena yang dipanggil dari pagi sampai malam, janjinya adalah ongkos yang sudah ditetapkan. Tetapi pada waktu senja, Tuhan masih memanggil orang masuk ke dalam ladangnya untuk bekerja. Tetapi waktu malam, setelah kerja semua selesai, diberikan ongkos yang sama. Lalu mereka ada yang marah. Kenapa saya kerja dari pagi sampai malam dapat gajinya sama? Dia baru 2 jam dapat gajinya sama. Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan hanya berkata, siapa engkau? Apakah engkau menjadi matanya merah karena saya memberikan uangku kepada siapa? Dengan kedaulatan. Jadi di sini Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah yang bergabung dengan anugerah, bukan keadilan Allah yang diintegrasikan dengan anugerah. Nah, saudara-saudara, kalau demikian Allah adil, bagaimana dijelaskan? Jawaban adalah the Christian concept of justice is the justice in the quantity of gifts, but the Christian concept of justice is the justice of responsibility. Saudara-saudara, itu sebab kalau engkau mendapat 5.000 dinar, engkau harus serahkan kembali 5.000 dinar. Yang dapat 1.000 cukup menyerahkan kembali 1.000. Yang dapat 2.000 cukup menyerahkan 2.000. Yang 2.000 tidak dituntut Tuhan menyerahkan kembali 5.000. Yang 1.000 tidak dituntut Tuhan untuk menyerahkan kembali 2.000. Yang 2.000 juga tidak dituntut oleh Tuhan untuk menyerahkan kembali 5.000. Saudara-saudara, karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Semua 1, 2, 3. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu artinya keadilan. The justice in responsibility. What is given to you, you should return to God. Apa yang diberikan oleh Tuhan, engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan bakat kepada engkau harus memuliakan Dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau harus memakai kekuatan untuk melayani Dia. Tuhan memberikan kesehatan kepadamu, kesehatanmu harus menjadi alat di dalam tangan Roh Kudus. Saudara-saudara, engkau iri hati. Kenapa ini sekolah sampai PhD, itu sekolah ke luar negeri? Saudara-saudara, orang yang mendapatkan PhD yang asli, yang bukan curian, yang bukan belian, saudara tahu tidak berapa banyak hari dia sampai malam jam 2 belum tidur belajar. Saudara-saudara, engkau cuma iri mereka bisa ke luar negeri. Engkau cuma iri mereka bisa bergelar yang tinggi.
Mereka yang sukses, mereka yang bekerja berat, apa menjadi kesulitan, apa yang menjadi perjuangan, apa menjadi banting tulang mereka selama berpuluh-puluh tahun. Engkau tidak tahu, engkau tahunya iri. Ini adalah sikap yang tidak beres. Tuhan, jika engkau adil, mengapa